Ya, pasti ada juga lihat ya video atau fotonya Anies kembali mendatangi kantornya AHY, Partai Demokrat, dan seperti biasa, berlebihan banget. Main presiden-presidenan. Gitu deh ya. Karena setelah sempat nggak jelas menentukan arah geraknya sendiri nih, menurut saya, bahkan sepertinya itu layak untuk dibubarkan. Koalisi Perubahan kembali menunjukkan denyut eksistensinya di hadapan publik. Denyut itu kembali hadir saat Anies main ke kandang Mercy, main ke kantornya DPP Partai Demokrat. Dengan penuh beban di hati. Kedatangan Anies mestilah disambut senyum oleh AHY yang sebetulnya pengen berada di posisi Anies. Saya tahu pasti. Bener loh. Menurut saya sebenarnya AHY itu pengen banget jadi capres. Iya dong. Kan dia senang jadi calon. Pengen banget dia. Pengen banget posisinya ada di Anies. Nah, pertemuan itu alhasil jadi sorotan publik belakangan ini. Selain pengen tahu sosok siapa yang bakal mendampingi Anies, kayaknya AHY yang udah capek kemakan ego bapaknya sendiri itu jadi belagu pasang muka di hadapan Anies. Sombong amat. Padahal surveinya juga nggak gede-gede amat. AHY itu ya. Nah, pertemuan itu berjalan dengan penuh gegap gempita. Ketika Anies dan AHY berjalan beriringan menuju panggung yang telah disediakan. Ratusan simpatisan koplak dari Partai Demokrat nggak henti-hentinya menyanyikan yel-yel dukungan kepada Anies dan AHY. Mereka menyanyikan lagu Pura-Pura Bahagia. Mereka juga bikin yel-yel Anies AHY yang disingkat AHY. Tonton sampai kelar ya. Asli nih, ini mesti ditonton sampai kelar. Kita gosipin politikus di mindset saya ini. Gas! Ya, saya Mas Joprey, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. Iya, pendukung AHY itu sampai bikin yel-yel. Kayak udah kampanye aja. Emang mereka udah kampanye sih, tapi sampai bikin yel-yel itu berlebihan. Yel-yelnya juga seadanya. Malah kalau saya lihat yel-yelnya itu kayak lagu K-pop ya. AHY, AHY. Gini amat Demokrat ngebujuk Anies sampai simpatisannya itu bikin yel-yel dan papan besar bertuliskan Anies AHY. Potong kemana-mana. Anies AHY. Kalau nggak jadi kan kasihan banget tuh orang-orang tuh. Belum selesai di situ dengan logat ala-ala Jaksel dengan Inggris belepotannya. AHY pasang badan ungkap Anies bakal jadi leader dan superstar bagi koalisi perubahan kelak. Nah, kira-kira AHY gini lah dengan gayanya kayak bapaknya itu ya. And you will comment koalisi perubahan ini sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat you will lead us all. Kata AHY yang belepotan pakai bahasa Inggris. AHY juga menambahkan beberapa statement. Dia bilang gini, Pak Anies Baswedan yang akan menuntun kita. Tapi kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar tapi tiba di tujuan. Bukan hanya selamat tapi menang dan membawa perubahan yang terbaik bagi negara kita. Waduh, mungkin ini sindiran sekaligus bujukan. Ya. Sindiran sekaligus bujukan terselubung dari AHY ke koalisi perubahan. Ini sebenarnya sindiran, dia nggak tahu aja tuh. Yang selama ini kan masih stagnan ya. Cuma berlayar di tempat alias nggak nyampe-nyampe. Di mana koalisi perubahan sampai sekarang ini masih belum jelas menentukan siapa yang bakal jadi partner Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Sedangkan calon kandidat kuatnya adalah yang pertama Ahmad Heriawan alias Aher, mantan gubernur Jawa Barat 2 periode. Itu dari PKS. Dan juga AHY yang sampai sekarang belum dipinang-pinang.
diombang-ambingkan di laut belantara. Lantas pertanyaannya, seberapa layak AHY buat mendampingi Anies? AHY itu nggak ada rekam jejaknya. Maksudnya rekam jejak dalam eksekutif ya. Belum pernah jadi RT, belum pernah jadi RW, apalagi jadi lurah, apalagi camat, bupati, wali kota juga bukan. Apalagi gubernur. Gubernur pernah sih mencicipi calon, tapi kalah. Selain AHY yang lagi aktif-aktifnya jilat Anies itu, Koalisi Perubahan buat ini. Jadi AHY itu mencoba, itu kan jilat Anies tadi, memuji-muji dengan bahasa Inggris belepotan kan menjilat ya. Dan juga Koalisi Perubahan. Tujuannya apa? Untuk biar dia dipinang sebagai cawapresnya Anies. Jauh sebelumnya, bahkan bapaknya sendiri SBY itu sudah main jegal-jegalan kepada partner dan koalisinya. Nah, jegal-jegalan itu dimaksud biar anaknya dapat diusung jadi capres mewakili Koalisi Perubahan. Ini sih saya yakin ya, karena Demokrat tuh apa ya, reaktif. Kalau misalnya kita dorong-dorong, oh wakilnya Anies itu cocoknya Aher, ngamuk-ngamuk. Oh wakilnya Anies itu cocoknya Khofifah, ngamuk-ngamuk. Demokrat kayak nggak terima gitu. Feeling saya emang ada agenda yang kuat banget ya, bahwa SBY ini ingin memegang kendali dan juga komando mengenai arah gerak Koalisi Perubahan ini. SBY itu tidak menyusupi agenda-agenda terselubung partainya sendiri. Menyetir haluan dua partai besar seperti Nasdem dan PKS itu rencananya mungkin ya. Serta kekeh mempertahankan anaknya sendiri dan sejatinya memang belum kelar dengan pendidikan militernya itu. Nah, strategi jegal-jegalan SBY yang berpotensi membubarkan Koalisi Perubahan, dan ini akibat ego SBY yang ingin membangun dinasti politik. Bahwa kemudian ini justru menyebabkan kisruh di internal elit Partai Nasdem dan Demokrat mengenai sosok siapa cawapres yang pantas mendampingi Anies. Andi Arief itu habis ribut, masih hangat beritanya di Detik Cari aja, ribut sama Nasdem. Ini rebutan posisi wakil tadi. Mungkin Nasdem juga pengen combo ya. Dia ya ngajukan capres tapi juga sekaligus cawapres. Enggak sekalian aja ngajuin ketua DPR, ketua MPR, sampai ke RT-RT-nya sekalian biar lengkap gitu. Lengkap koplaknya. Nah, dampak lebih jauhnya, intensitas exposure Anies di media sosial dan media mainstream jadi menurun drastis karena publik semakin mempertanyakan keseriusan Anies untuk maju dalam Pilpres itu. Terlebih ketidakjelasan siapa yang akan mendampingi. Jadi karena publik tuh kesel, makanya suaranya turun Anies. Bahkan Partai Nasdem sebagai pengusung capres telah menyatakan secara pesimis bahwa Koalisi Perubahan bakal bubar. Siap semacam ini sudah pasti adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap Partai Demokrat yang gencar memaksa kepentingan partainya untuk masuk pada agenda Koalisi Perubahan. Nah, dengan kata lain, Partai Demokrat ini di dalam koalisi ya, di dalam Koalisi Perubahan itu sudah jadi beban bahkan batu sandungan tersendiri loh. Tapi upaya Demokrat menyusupi agenda partainya sendiri itu juga belum kelar. AHY masih getol nyari posisi kontestasi yang tepat meskipun sudah kehilangan harapan buat nyapres. Nggak mungkin lah AHY nyapres. Nggak mungkin AHY nyapres. Cawapres saja nggak mungkin menurut saya ya. Ia getol bermain lidah untuk menjilat Anies dan Koalisi Perubahan buat menjadikan dirinya sebagai cawapres. Kelihatan banget lah. Tapi kalau dipikir matang-matang, sebetulnya AHY ini masih perlu buat mengupgrade di dalam kontestasi politik. Alias modalnya sebagai politisi itu masih jauh dari standar, cukup jauh lah. Apalagi kalau diusung jadi bakal calon wakil presiden. Akan dibawa kemana negara ini di tangan pemerintah yang masih belajar berpolitik. Baru belajar berpolitik loh. Bagaimana bisa memerintah? Itu logikanya di mana? Kalau dilihat rekam jejaknya, bocah ingusan semacam AHY ini baru terjun ke dunia politik itu pada Pilkada DKI 2017. Itu kan 5 tahun, 7 tahun lalu ya. Enggak lah. Ya 7 tahun lalu kalau pas 2024. Kemudian baru pada Oktober 2019 AHY dapat kesempatan buat jadi wakil ketua umum Partai Demokrat. Dan setahun setelahnya AHY terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat pada Maret 2020. Jadi baru 2 tahun lalu AHY jadi ketum partai. Nyawapres.
Itu pun karena backingan bapaknya sendiri yang sudah punya modal buat nyokong AHY. Yang punya modal bapaknya. Pertinya ini, Dili, apa ya layak modal 6 tahun berpolitik jadi calon presiden atau calon wakil presiden, apalagi calon presiden. Jadi cawapres saja udah bikin geger, apalagi jadi calon presiden. Kalau nggak ada bapaknya, AHY itu cuma bocah ingusan yang masih main-main dalam percaturan politik pemilu 2024 kali ini. Nyalek dah, pilih nggak nyalek? Atau jadi wali kota kayak Gibran, Bobi atau yang lain, bisa nggak? Kalau itu aja nggak bisa, gimana mau memenuhi jadi wakil presiden? Padahal jauh-jauh sebelum pertemuannya di markas Demokrat kemarin itu, Anies sendiri itu sering menyinggung soal rekam jejak loh. Waktu acaranya PKS, Anies itu sering ngedumel tentang pentingnya rekam jejak dalam menilai visi misi tokoh katanya. Jadi Anies itu awalnya pernah bilang visi misi nggak penting, yang penting rekam jejak. Itu sebelum dia jadi gubernur. Setelah jadi gubernur, visi misi dan rekam jejak jadi penting. Anies bilang gini, sesungguhnya visi dan misi adalah imajinasi kita atas masa depan, tetapi imajinasi itu, keinginan itu hanya bisa kredibel bila ditopang dengan rekam jejak. Rekam jejak. Rekam jejak. Anies bahkan sempat menyinggung bahwa rekam jejak jauh lebih relevan ketimbang cita-cita. Karena rekam jejak merupakan sesuatu yang telah dikerjakan oleh seseorang. Ini kan nyindir AHY. Visi misi adalah imajinasi, rekam jejak adalah kenyataan. Karena itu sudah dikerjakan dan cara memprediksi masa depan itu yang terbaik adalah dengan melihat rekam jejak masa lalu yang sudah dilaksanakan. Ini sekaligus ini sindiran kepada Anies dan juga satir kepada AHY. Saking gatelnya Anies terhadap rekam jejak, sampai-sampai egonya itu ikutan gatel buat pamer di hadapan publik bahwa keputusannya buat jadi calon pemimpin Indonesia adalah buah hasil dari keberhasilannya yang telah membangun Jakarta. Karena itulah, bila kita sudah bekerja di Jakarta, membangun persatuan, membangun kesetaraan, membangun kebersamaan, ada kohesivitas, maka insya Allah ke depan pun Indonesia yang aman, damai, bersatu, kohesif untuk semua. Itu adalah cita-cita bersama, kata Anies sambil kalau udah begini mana bisa AHY yang nggak punya modal matang untuk bersanding dengan Anies pada pemilu 2024. Jika pada keputusannya Anies memilih AHY sebagai pendamping dirinya, maka ada yang bermasalah dengan cara pikirnya Anies. Atau jangan-jangan semua omongan yang keluar dari mulutnya Anies itu cuma manipulasi sesat biar publik terkesima terhadap dirinya. Sedangkan dirinya memilih AHY sebagai cawapres yang jelas bertentangan dengan statementnya sendiri. Nggak ada rekam jejaknya. Anies ngomong soal rekam jejak. Mungkin dia mau ngomong siapapun yang mau mendampingi Anies itu perlu rekam jejak. Sementara AHY nggak ada. Gawat nih kalau pada tingkatan pilpres, calonnya masih suka obral-obral mulut begini, ini ngeri nih. Yang ada kontestasi pemilu jadi wadah buat menampung buayan Anies. Jangankan menjadi ajang kontestasi politik yang lebih sehat, malah bikin rakyat tepok-tepok jidat. Saya Mas Jobre, itu tadi mindset saya untuk Main TV. Bukan main.